Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel kami. Kali ini, kita akan mendalami sebuah kisah penuh hikmah dan inspirasi dari salah satu nabi yang sangat istimewa, Nabi Idris AS. Langsung saja mari kita mulai ceritanya. Pada masa yang sangat lama setelah penciptaan Nabi Adam AS, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang nabi mulia yang bernama Nabi Idris AS. Beliau adalah keturunan keenam dari Nabi Adam AS. Ayahnya bernama Yarid bin Mihlail, sedangkan ibunya bernama Barkanah. Dalam catatan sejarah, Nabi Idris AS dikenal sebagai manusia pertama yang diberi wahyu setelah Nabi Adam dan Nabi Syits. Dia adalah seorang yang sangat cerdas, memiliki pengetahuan yang luas, dan dikenal karena kesalehan serta ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Idris AS hidup di zaman yang penuh dengan kejahatan dan kemaksiatan. Kaumnya seringkali lalai dan berbuat dosa. Melihat kondisi ini, Nabi Idris AS merasa sangat prihatin. Dia pun selalu berdakwah, mengingatkan kaumnya agar kembali kepada jalan Allah dan menjauhi perbuatan buruk. Namun, banyak dari mereka yang menolak dan mengabaikan nasihatnya. Meskipun begitu, Nabi Idris AS tidak pernah menyerah dan terus berusaha membimbing umatnya dengan sabar dan penuh kasih sayang. Selain berdakwah, Nabi Idris AS juga dikenal sebagai seorang yang sangat ahli dalam ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepadanya berbagai kemampuan. Salah satunya adalah kemampuan membaca dan menulis. Beliau disebut sebagai nabi pertama yang mengajarkan manusia untuk menulis dengan pena. Dengan kemampuan ini, Nabi Idris AS mulai menulis pengetahuan yang ia dapat dari Allah dan membagikannya kepada kaumnya. Dia mengajarkan berbagai ilmu, seperti astronomi, perhitungan waktu, ilmu pengobatan, dan ilmu pengetahuan lainnya. Nabi Idris AS juga dikenal sebagai seorang pengrajin yang sangat terampil. Beliau adalah orang pertama yang memperkenalkan cara membuat pakaian dari kain yang ditenun. Sebelum Nabi Idris AS, orang-orang hanya mengenakan kulit binatang sebagai pakaian mereka. Dengan kemampuannya dalam menenun, beliau mengajarkan umatnya untuk membuat pakaian yang lebih layak dan nyaman, sehingga mereka bisa hidup dengan lebih baik. Nabi Idris AS juga sangat kuat dan berani. Allah memberikan kepadanya kekuatan fisik yang luar biasa. Di masa itu, banyak peperangan dan pertempuran yang terjadi, dan Nabi Idris AS sering terlibat dalam melindungi umatnya dari serangan musuh. Beliau tidak hanya seorang nabi, tetapi juga seorang pemimpin yang sangat dihormati oleh umatnya. Ketegasannya dalam membela kebenaran membuatnya disegani dan diikuti oleh orang-orang yang percaya kepadanya. Suatu hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah kepada Nabi Idris AS untuk melakukan hijrah. Beliau bersama pengikutnya meninggalkan tempat tinggalnya yang penuh dengan kejahatan dan mencari tempat baru yang lebih baik untuk menyebarkan ajaran Allah. Perjalanan hijrah ini penuh dengan tantangan, tetapi Nabi Idris AS tidak pernah mengeluh. Ia senantiasa bersabar dan memohon pertolongan Allah agar diberi kekuatan dalam menghadapi segala rintangan. Selama hijrahnya, Nabi Idris AS terus berdakwah dan mengajak umatnya untuk beriman kepada Allah. Dengan kesabaran dan keteguhannya, Nabi Idris AS berhasil membawa banyak orang untuk kembali kepada Allah dan meninggalkan kebiasaan buruk mereka. Setiap kali menemui kesulitan, Nabi Idris AS selalu berdoa dan memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat ketakwaannya, Allah selalu memberikan solusi atas segala masalah yang dihadapinya. Nabi Idris AS adalah seorang hamba Allah yang sangat taat dan rajin beribadah. Allah pun mengaruniakan kepadanya kedudukan yang sangat istimewa. Allah memuliakan Nabi Idris AS dengan mengangkatnya ke tempat yang tinggi. Dalam Al-Quran, disebutkan bahwa Allah berfirman, "Dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi." Quran Surat Maryam 57. Ayat ini menjadi bukti kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Idris AS. Mengenai tempat tinggi yang dimaksud, sebagian ulama menafsirkan bahwa Nabi Idris AS diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Idris AS meminta malaikat maut untuk memperlihatkan bagaimana rasanya ketika nyawa dicabut. Permintaan ini pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat maut kemudian mencabut nyawa Nabi Idris AS dan mengembalikannya atas izin Allah. Dari pengalaman ini, Nabi Idris AS semakin menguatkan keimanannya kepada Allah.
Menurut beberapa riwayat, Nabi Idris As pernah bertemu dengan malaikat dan meminta izin untuk melihat surga dan neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan permohonannya. Ketika Nabi Idris As melihat keindahan surga, beliau merasa kagum dan semakin cinta kepada Allah. Sebaliknya, ketika melihat neraka, beliau merasa takut dan semakin giat dalam berdakwah agar umatnya terhindar dari siksaan neraka. Karena kecerdasannya yang luar biasa, Nabi Idris As mendapat gelar Asadul Asad, yang berarti singa dari semua singa. Beliau tidak pernah merasa takut menghadapi musuh-musuhnya. Keteguhan hatinya dalam berdakwah juga menjadikannya sebagai salah satu nabi yang sangat disegani oleh umatnya. Dalam hidupnya, Nabi Idris As juga dikenal dengan kebijaksanaannya dalam menegakkan keadilan. Beliau selalu bertindak adil dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul di tengah masyarakat. Setiap keputusan yang dibuatnya berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, umatnya merasa nyaman dan tenang berada di bawah kepemimpinannya. Selain keadilan, Nabi Idris As juga memiliki sifat kasih sayang yang besar. Beliau sangat peduli terhadap orang-orang miskin dan kaum lemah. Nabi Idris As selalu berusaha membantu mereka agar mereka bisa hidup dengan lebih baik. Beliau mengajarkan umatnya untuk selalu peduli dan membantu sesama yang membutuhkan. Nabi Idris As juga mengajarkan tentang pentingnya berbuat baik kepada orang lain. Beliau selalu mengingatkan umatnya bahwa setiap amal kebaikan yang dilakukan akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran ini membuat pengikutnya menjadi orang-orang yang berakhlak mulia dan senantiasa berbuat baik. Dalam perjalanan hidupnya, Nabi Idris As selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu petunjuk yang diterimanya adalah tentang adanya kehidupan setelah mati. Beliau mengajarkan kepada umatnya bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara dan kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan di akhirat. Pengajaran Nabi Idris As tentang akhirat membuat umatnya lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan di dunia. Mereka menjadi lebih sadar akan perbuatan mereka dan berusaha untuk selalu taat kepada Allah. Bagi mereka, hidup di dunia ini hanya sebagai persiapan untuk kehidupan di akhirat. Suatu hari, Nabi Idris As mendapatkan wahyu dari Allah yang memberitahukan bahwa beliau akan meninggal dunia dalam waktu dekat. Nabi Idris As pun menerima kabar ini dengan penuh keikhlasan. Beliau menasihati pengikutnya untuk tetap teguh beriman dan selalu berbuat kebaikan meskipun beliau telah tiada. Saat waktu yang ditentukan tiba, Nabi Idris As wafat dengan tenang. Pengikutnya merasa sangat kehilangan. Namun mereka yakin bahwa Nabi Idris As telah mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah. Mereka berusaha untuk terus menjalankan ajaran yang telah diajarkan oleh Nabi Idris As. Setelah wafatnya, pengajaran dan hikmah dari Nabi Idris As terus dikenang oleh umatnya. Beliau meninggalkan warisan ilmu dan akhlak yang sangat berharga bagi generasi berikutnya. Umatnya melanjutkan perjuangan dakwahnya dan senantiasa berusaha hidup sesuai dengan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Idris As. Semoga kisah ini menjadi pelajaran dan motivasi bagi kita semua untuk meneladani sifat-sifat mulia Nabi Idris As. Beliau adalah contoh seorang nabi yang penuh kasih sayang, kebijaksanaan, dan keteguhan dalam menyampaikan kebenaran. Semoga kita semua bisa mengikuti jejaknya dan selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Idris As mengajarkan tentang pentingnya ilmu, ketakwaan, keberanian, dan keadilan dalam hidup. Semoga cerita ini bisa memberi inspirasi dan manfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.